Saya seorang muslim sebagai koster di gereja ini kurang lebih udah 30 tahun. Berbeda keyakinan tidak menghalangi Bardi untuk jadi koster atau pengurus gereja. Keluarga setuju-setuju aja kamu kerja di situ. Tapi ya itu kamu harus bisa memperbedakan, kamu tuh muslim. Samping itu ibadah jangan juga lupa walaupun kamu kerja di ibadah lain. Sebagai koster, Bardi jadi orang yang paling awal tiba di gereja untuk mempersiapkan segala kebutuhan ibadah. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seorang muslim atau pria yang tentu saja seorang Islam yang taat, handal, dan kuat imannya, tidak tipis imannya teman-teman sekalian. Ya, karena ada banyak sekali iman yang tipis, dekat gereja haram, ucapkan selamat Natal haram, apalagi membantu orang-orang Kristen ya, mungkin ya dalam hal pembangunan gereja, memfasilitasi dan segala macam, itu pasti dianggap itu haram hukumnya, tidak boleh. Nah, berbeda dengan seorang bapak yang bernama Bardi, di mana teman-teman sekalian dia telah menjadi koster di gereja selama 30 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, 30 tahun teman-teman. Dan imannya tidak goyah, imannya tetap Islam, imannya tidak pernah pindah ke agama Kristen. Karena dia sudah pasti meyakini tentang keyakinannya sendiri. Jadi semua narasi-narasi yang dibangun selama ini oleh ustadz-ustadz yang intoleran, ya ini tanda kutip teman-teman sekalian, tidak semua. Itu semua omong kosong teman-teman sekalian. Ya, kenapa? Terbukti ya seorang pria muslim ini tidak pernah ganti agamanya dan tidak pernah murtad. Tentu saja dalam perayaan Natal. Ya, itu juga dia ada ucapkan selamat Natal, sudah pasti. Tapi dia tetap Islam. Dia tetap juga teman-teman sekalian ya melayani secara agama Islam dan beribadah secara Islam. Ini hal yang sangat menarik teman-teman sekalian. Ya, mari kita langsung saja simak seperti apa kesaksiannya, kisahnya yang ada berikut ini. Saya seorang muslim sebagai koster di gereja ini kurang lebih udah 30 tahun. Berbeda keyakinan tidak menghalangi Bardi untuk jadi koster atau pengurus gereja. Keluarga setuju-setuju aja kamu kerja di situ. Tapi ya itu kamu harus bisa memperbedakan, kamu tuh muslim. Samping itu ibadah jangan juga lupa walaupun kamu kerja di ibadah lain. Sebagai koster, Bardi jadi orang yang paling awal tiba di gereja untuk mempersiapkan segala kebutuhan ibadah. Ia bahkan sudah menyiapkan sebagian peralatan 1 hari sebelumnya. Ini alat-alat peperjamuan, ini anggurnya, ini loki-lokinya. Ini sebenarnya 3 bulan sekali kalau ini mas. Ini setelah, ini kewajiban seorang koster ini nyiapin ini sangat ini banget, ini yang selalu digunakan untuk majelis. Bardi juga bertanggung jawab untuk mengurus gedung gereja. Terutama kayak kamar mandi itu sudah kita siapkan, sterilkan. Ya kayak tata ibadah maupun untuk hitungan jemaat. Lingkungan gereja jadi tempat yang hangat baginya. Kalau saya mau lebaran tuh ada aja yang ngasih. Ada sarung, kadang-kadang ada sembako, ada baju. Ada salah satu majelis jemaat sini. Pak Bardi sebelum saya masuk surga, Pak Bardi duluan yang masuk surga. Karena apa? Pak Bardi cukup melayani semua yang keperluan apapun yang di sini. Kami memandangnya ini tugas khusus yang dipercayakan kepada Pak Bardi, walaupun dia tidak seiman tetapi hatinya mau melayani. Berbeda itu bukan berarti tidak bisa berjalan bersama. Justru dia bisa berjalan bersama karena perbedaan itu membuat orang jadi semakin diperkaya, diperlengkapi satu dengan yang lainnya. Bagi Bardi, bekerja sebagai koster di gereja adalah bentuk pelayanan dan pengabdian. Jadi pelayanan dalam arti bukan hanya di masjid, di gereja pun kita namanya pelayanan. Kita melayani sesama kan boleh-boleh aja. Walaupun muslim saya bisa melayani non-muslim gitu loh. Buat saya itu puas gitu loh. Halo, nama saya Bardi. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama ya, kisah Bardi ini teman-teman sekalian ya. Si Bardi di mana teman-teman sekalian dia melayani di gereja itu selama 30 tahun menjadi koster ya. Apa itu koster teman-teman sekalian ya? Mungkin teman-teman tidak tahu. Itu adalah orang yang dipercayakan untuk melayani di bait suci atau di bait Allah
ya yang saat ini sebagai gereja, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan misalnya alat-alat perjamuan kudus seperti tadi. Dia mempersiapkan alat liturgi, alat musik. Kemudian membersihkan kursi, membersihkan gereja jika ada kerusakan ya. Jadi kurang lebih ya seperti maintenance ya. Jadi koster itu ya sebelum ada ibadah itu dia sudah membersihkan. Dia sudah sapu, dia bersihkan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang Kristen yang beribadah tinggal datang, duduk dan menikmati ya pelayanan pekerjaan Tuhan oleh pemimpin pujian atau liturginya. Kemudian kesaksian-kesaksian dan firman Tuhan ya, musik yang sudah rapi, yang sudah bersih. Ya, jadi artinya teman-teman sekalian, dia membersihkan gereja itu, bertanggung jawab sepenuhnya. Bahkan jika terjadi sesuatu di gereja itu, maka koster inilah nantinya yang akan ditanyakan, teman-teman sekalian. Nah, sebagai seorang muslim ini bukan sesuatu hal yang gampang, teman-teman. Ini bukan sesuatu hal yang memang biasa. Saya katakan tadi ini luar biasa ya. Jadi apa yang dikatakan selama ini haram mengucapkan Natal, haram mengucapkan hari raya agama lain, haram mengikuti perayaan-perayaan kafir dan lain sebagainya, karena ya mereka ini kan ahli surga. Mereka ini adalah orang-orang yang memang sudah pernah masuk surga, teman-teman ya. Tapi ya kalau ditanya seperti apa sih surga itu? Ya kan, yang Anda sudah tahu. Mereka tidak akan tahu gitu loh. Ya. Nah maka teman-teman sekalian, itu adalah rahasia Allah. Surga dan neraka itu adalah rahasia Allah. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah beriman. Ya. Dan kita tidak boleh terlalu fanatik. Ya. Akhirnya membuat kita mengkafir-kafirkan orang lain. Menganggap aliran lain itu sesat. Ya. Jadi mari kita melakukan ya aturan agama kita dengan baik saja. Begitu. Ya, kita harus pelajari dengan baik. Makanya teman-teman ya belajar kepada orang-orang yang berwawasan luas dan nasionalisme. Jangan intoleran. Kalau Anda belajar dengan pengajar-pengajar yang intoleran, maka Anda menjadi orang yang intoleran. Nah jadi teman-teman sekalian, saya secara pribadi ya aplaus ya, apresiasi ya kinerja daripada Bardi ya, Pak Bardi yang bekerja di gereja, merapikan segala sesuatunya, menyiapkan segala sesuatunya. Ini bukan suatu hal yang gampang, tidak mudah dipercayakan, apalagi beda iman. Dan juga saya salut dengan pendeta yang melayani, para pengurus gereja yang melayani di gereja tersebut. Kenapa? Karena mereka mempercayai seorang muslim ini. Dimana teman-teman sekalian, kalau kita mau lihat ya udah cacat gitu loh. Cacat ya, cacatnya begini teman-teman sekalian. Karena segala sesuatu yang menjadi keributan di gereja, misalnya penutupan gereja, pelakunya siapa? Pasti orang yang berKTP Islam. Ya kan? Yang membakar gereja misalnya, yang bom gereja misalnya, atau apapun ya keributan yang disebabkan oleh non-Kristen, itu kalau kita selidiki KTP-nya itu sudah pasti Islam ya. Walaupun nanti ya mereka bukan Islam asli kah, original kah, atau bagaimana begitu ya, mereka hanya mengatasnamakan Islam atau seperti apa, tapi rata-rata ber-KTP demikian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini suatu hal yang istimewa di dalam gereja tersebut mempercayakan seorang Islam. Dan tentu saja kepercayaan yang ditaruh, yang diberikan kepada Pak Bandi itu karena sudah diselidiki dengan baik oleh gereja, penatua, siamasnya, dan jajaran-jajaran kepengurusan gereja tersebut. Sehingga Pak Bandi ini ya diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk melayani. Nah jadi teman-teman sekalian, satu hal bahwa dia tidak pernah terganggu akidahnya, dia tetap Islam, dia tetap baca Al-Quran, dia tetap sholat, dia tetap wudhu, dia selalu mengikuti aturan agamanya secara Islam. Dan gereja juga tidak pernah memaksakan dia untuk memeluk agama Kristen. Jadi teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang Kristen tidak seperti yang dia hebohkan oleh ustaz-ustaz kandrun. Ya, tidak. Tetapi teman-teman sekalian, menjadi seorang Kristen itu ya butuh proses panjang ya. Thank you untuk Pak Bandi
Ya, semangat, diberkati Tuhan, istri, anak-anaknya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diangkatlah derajat Anda sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara keimanan Anda. Thank you teman-teman sekalian sudah simak sampai selesai. Viralkan video ini karena ini menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Saya Arif Gulung undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.